Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bayu mondar-mandir tak karuan. Hatinya sedang bimbang antara meneruskan pekerjaannya atau pulang menemui istrinya. Saat ini dia sangat ingin sekali pulang menemui Claudi dan memeluknya, tapi dia masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Melihat kades mereka yang sedang galau, wakilnya berkata, "Pak, jika Anda ingin pulang, kami akan mengurus semuanya." "Benar nih Pak?" tanyanya semangat. "Iya." "Terima kasih banyak," kata Bayu mencubit gemas pipi orang itu dengan kedua tangannya. "Andaikan aku bukan pria normal, mungkin aku sudah salah tingkah karena perlakuan kades itu," batinnya sambil mengusap pipinya yang tak sakit. Bayu buru-buru meninggalkan kantor ini. Dia singgah ke sebuah minimarket dengan semangat, meminta saran susu apa yang terbaik bagi wanita yang hamil muda. Dengan bantuan rekomendasi pegawai minimarket itu, dia menemukan susu hamil untuk istrinya. Pegawai minimarket itu tersenyum melihat Bayu yang sibuk memilih-milih belanjaan yang akan dibelinya. Dia juga membeli bermacam-macam buah-buahan dan makanan. Kemudian memacu mobilnya pulang. Dengan senyuman yang menghiasi bibirnya, dia memarkir mobilnya di depan pustu itu. Karena dia tahu jam segini Claudi masih ada di sana. Bayu lalu berlari ke dalam menemui Claudia yang sedang mengobati seseorang. Dengan tidak sabar, Bayu menunggu Claudi selesai melakukan pemeriksaan. Melihat suaminya yang sudah pulang dan tampak gelisah, Claudi merasa heran, tapi masih terus menyelesaikan tugasnya. Begitu Claudi selesai dan pasien itu pamit pulang, Bayu langsung menggendong Claudi dengan wajah gembira, kemudian memeluknya. "Mas, kamu kenapa?" tanyanya heran sambil turun dari pangkuan Bayu. Bayu tidak menjawab dan langsung berlutut memegang perut Claudi dan menciumnya. "Sayang, selamat datang ya. Semoga kamu diberi kesehatan lahir batin dan menjadi anak yang soleh serta cerdas, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, serta berbakti pada orang tua." Claudi terharu mendengar doa suaminya untuk anaknya. "Bagaimana kau tahu?" tanya Claudi. "Karyawanku menemukan ini," katanya sambil berdiri dan memperlihatkan surat itu. Melihat itu Claudi tersenyum. Dia ingat menjatuhkan surat itu tadi. Bayu menarik Claudi ke dalam rumah itu. Dia mengeluarkan semua belanjaannya. Claudi tertawa melihat itu dan berkata, "Kau belanja sendiri?" tanyanya sambil mengangkat susu hamil itu. "Iya," jawab Bayu. "Terima kasih sayang," kata Claudi tersenyum dan mencium pipi Bayu. "Aku yang berterima kasih," kata Bayu sambil mencium bibir Claudia mesra. "Assalamualaikum," terdengar suara seseorang dari pintu pustu. Bayu menghentikan ciumannya dan tampak sedikit kesal. Wajahnya sedikit cemberut. Claudi tertawa melihat wajah suaminya. Tampak begitu imut. Claudi keluar menemui orang itu. Ternyata seorang pasien yang membutuhkan bantuannya. Bayu duduk dengan sabar menunggu Claudi mengobati pasien itu. Setelah selesai, Claudi kembali ke dalam. Dia melihat Bayu yang bersandar di sofa itu. Melihat Claudi yang datang, Bayu kembali tersenyum. "Aku akan membuatkan makanan untukmu," kata Claudi melangkah ke dapur. Bayu segera mengejarnya dan memeluknya dari belakang. "Gak usah, biar aku yang masak," kata Bayu. "Ku bantu ya," kata Claudi lagi. Mereka ke dapur memasak makanan. Begitu sampai di dapur, Claudi hampir saja muntah. Melihat itu, Bayu segera menariknya keluar. "Kamu di sini saja, biar aku yang masak," kata Bayu lagi.
Tak lama kemudian Bayu mengantarkan segelas susu pada Claudia. "Mas, kenapa pulang cepat?" tanya Claudia. "Aku kangen kamu," jawab Bayu singkat. "Kenapa diam?" "Mas gombal ah." Tiba-tiba telepon Claudia berbunyi. Ternyata dari mamanya yang memberitahu bahwa anak kakaknya Angga telah lahir dan mereka akan pergi ke sana. "Mama, mungkin aku tidak bisa pergi." "Kenapa?" Nada suaranya sedikit kecewa. "Soalnya lagi hamil muda, mah." "Apa? Sudah berapa lama? Kok nggak bilang-bilang? Mama kesana sekarang ya," kata Mama Claudia semangat. "Apa, mah? Bukannya Mama mau ke tempat Kak Angga?" kata Claudia mengingatkan, karena dia yakin mamanya pasti lupa. "Oh iya, Mama lupa," kata mamanya lagi. "Oh ya sayang, kamu harus jaga kondisi, jangan kecapekan, jangan banyak pikiran, sering-sering berdoa ya, biar nanti cucu Mama tumbuh kembang dengan baik," kata mamanya mengingatkan. Baik mah, terima kasih banyak." "Oh ya sayang, udah dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam mah," jawab Claudia. Sebelum Claudia menutup teleponnya, dia dapat mendengar mamanya sedang berteriak memanggil papanya. Dia yakin mama sedang semangat memberitahu papanya. "Ini masakanku sudah siap," kata Bayu sambil menghidangkan pada Claudia. "Cepat juga ya mas ya," kata Claudia. "Kamu gak tahu sih aku jago masak loh. Soalnya anak satu-satunya, jadi sering bantu-bantu ibu di dapur juga," katanya bangga. Entah karena susu yang diberikan Bayu atau karena makanan yang dibuat oleh suaminya memang enak, Claudia dapat menghabiskan makanan itu tanpa merasa mual sedikit pun. Bayu sangat senang karena Claudia menyukai masakannya. Tak lama kemudian Mbok Iem dan Inah datang. Mereka telah selesai beres-beres di rumah sana. "Pak Kades sudah pulang," kata Mbok Iem. "Iya Mbok udah makan. Kebetulan tadi aku masak. Nih," kata Bayu sambil menunjuk masakannya. Mbok Iem kaget, tak menyangka Kades itu bisa masak juga. "Mbok, kami pulang dulu," kata Bayu sambil menarik Claudia. Claudia hanya ngikut saja ditarik Bayu. "Kok cepat sih mas?" tanya Claudia setelah sampai di mobil. Karena biasanya dia masih belum pulang jam segini. "Aku ingin menghabiskan waktu berdua saja denganmu," jawabnya tersenyum usil. Sesampai di dalam rumah, Bayu langsung memeluk Claudia. "Mas, kok jadi manja gini?" tanya Claudia sambil membalas pelukan Bayu. Tiba-tiba Bayu menggendongnya ke kamar dan meletakkan Claudia di atas tempat tidur. Dan dia telah berada di atas Claudia. "Aku bersyukur. Tadi aku sangat takut. Aku hampir kehilanganmu. Untung kau mempercayaiku," katanya sambil mengecup bibir Claudia. "Tentu saja aku akan mempercayaimu mas," kata Claudia balas mengecup bibir Bayu. Tiba-tiba Bayu telah beralih ke perut Claudia. Dia membuka sedikit baju Claudia dan mulai berbicara dengan calon anaknya. Claudia tertawa mendengar perkataan Bayu sambil terus membelai rambut Bayu yang halus. Dia memperhatikan wajah suaminya yang sedang semangat memberi nasihat pada calon anak mereka. "Mas, kau ingin anak laki-laki atau perempuan?" tanya Claudia. Bayu mengalihkan pandangannya pada istrinya dan berkata, "Bagiku sama saja, yang penting kalian selamat. Besok aku akan mengantarmu ke spesialis kandungan. Kita akan memeriksakan kehamilanmu," kata Bayu tersenyum. "Bukannya Alma spesialis kandungan?" tanya Claudia. "Oh iya, kau benar," jawab Bayu senang. "Mas, maukah mengantarku ke minimarket tadi? Ada yang akan kubeli," pinta Claudia. "Baiklah, nanti sore ya," jawab Bayu. Tiba-tiba telepon Claudia berdering.
ternyata Ina yang mengatakan ada pasien yang datang. Mendengar itu Bayu kembali berkata, "Tak bisakah mereka pengertian saat ini?" Claudi berdiri dan merapikan pakaiannya, sementara Bayu masih terduduk lesu di tepi tempat tidur. Melihat itu, Claudi menundukkan kepalanya dan mencium bibir suaminya. Sambil tersenyum dia berkata, "Itu resikomu karena menikah denganku." Bayu membalas perkataan itu dengan membelai lembut rambut Claudia dan berkata, "Yuk, kuantar ke sebelah." Bayu mengantar Claudi kembali ke pustu itu. Sore harinya, Bayu mengantar Claudi ke minimarket tadi. Bayu awalnya hanya berdiri di luar, tapi begitu melihat Claudi sedang berbicara agak lama dengan seorang pemuda yang cukup tampan di minimarket itu, Bayu memutuskan untuk masuk ke dalam. "Apa sudah selesai?" tanya Bayu. Tangannya sudah nempel di pinggang Claudia. Mas, kok nyusul? Katanya tadi mau nunggu di mobil," kata Claudia. "Oh ya, kenalkan ini suamiku," kata Claudia lagi kepada pemuda itu. Bayu menyalami pemuda itu, tapi dia hanya diam, tak menjawab pertanyaan Claudia. Melihat itu, Claudia merasa ada yang salah dengan suaminya. Dia langsung mengambil beberapa barang yang akan dibelinya. Setelah membayarnya ke kasir, Bayu langsung membawa barang-barang Claudia, lalu menggandeng tangan istrinya. Claudia hanya menatap heran suaminya. Wajah Bayu terlihat suram. Sesampai di rumah, setelah mereka menukar pakaian dengan pakaian rumah, Bayu masih tampak murung. Claudia berkata, "Aku akan memasak dulu." Tiba-tiba Bayu langsung memeluknya. Claudia kaget, makanya mukanya memerah. Bayu mencium leher Claudia dengan sedikit ganas. "Mas, kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba menyerangku?" Claudia tidak bisa meneruskan perkataannya karena bibir Bayu telah menempel di bibirnya. Bayu merebahkan Claudia ke atas tempat tidur. Tangan Bayu mulai membuka pakaian Claudia, sementara bibirnya kembali menjelajah sekitar lehernya. Tangannya hampir terbuka, membuka bawahan Claudia. Merasa ada yang tak wajar dengan sikap Bayu. Claudia mendorongnya sambil berteriak, "Mas, berhenti. Ada apa denganmu?" kata Claudia setengah berteriak. Mendengar itu, Bayu tersadar. Dia membenamkan wajahnya di dada Claudia dan berkata, "Kau istriku, kau milikku," katanya lirih. "Mas, ada apa denganmu?" tanya Claudia sambil membelai rambut Bayu. "Aku cemburu," jawab Bayu lirih. "Cemburu? Dengan siapa? Apa yang kulakukan?" kata Claudia heran. "Siapa pemuda di minimarket tadi? Sepertinya dia bukan warga desa ini," kata Bayu lagi. "Aku juga tidak tahu, dia hanya menyapaku dan menanyakan aku ke sana dengan siapa. Aku bilang dengan suamiku. Dan begitu kamu masuk, aku mengenalkanmu padanya," kata Claudia. "Mas, hanya kamu yang aku cintai," kata Claudia lagi. "Apa tadi?" kata Bayu semangat. "Coba ulangi sekali lagi. Baru kali ini aku mendengarnya," kata Bayu nyengir. Enggak ada siaran ulang," jawab Claudia. "Sepertinya aku harus melakukan itu lagi," kata Bayu dan hendak memulai. "Apa kamu tak ingat aku sedang hamil? Kita harus mengetahui cara berhubungan yang aman saat hamil," kata Claudia melarang. "Gimana caranya?" tanya Bayu. "Aku nggak tahu, aku bukan dokter kandungan," jawab Claudia. "Baiklah, akan kutanya pada Alma." Bayu langsung berdiri meraih ponselnya. Apa kau tak malu?" tanya Claudia. "Enggak," jawabnya sambil menghubungi Alma. Pagi berikutnya, Bayu dan Claudia telah berangkat ke tempat kerja mereka masing-masing. Hari ini Bayu akan pergi ke kecamatan karena ada acara di sana. Tiba-tiba Pak Camat memanggilnya. "Bapak memanggil saya?" tanya Bayu. "Pak Bayu,
Saya mendengar ada sebuah perusahaan yang hendak membangun pabrik di desa Bapak. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Tanya camat itu. Saya tidak ingin itu terjadi karena akan berdampak buruk bagi lingkungan. Saya ingin agar masyarakat itu bisa mengelola tanah mereka sendiri, kata Bayu. Tapi itu akan sangat susah sekali, Pak, kata camat itu lagi. Saya akan berusaha, Pak, jawab Bayu mantap. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya Bayu pamit. Jika tak ada lagi, saya permisi dulu, kata Bayu dan meninggalkan ruangan itu. Begitu Bayu keluar, seseorang muncul dari ruangan sebelah. Anda juga tidak bisa membujuknya, tanya pria itu sedikit kesal. Saya tidak punya hak untuk memaksanya, kata camat itu. Bukankah Anda atasannya? Sambung pria itu lagi. Tapi menurut undang-undang saya tidak berhak mengaturnya. Dia dipilih oleh warga, bukan oleh saya, jawab camat itu lagi. Mendengar itu pria itu semakin kesal dan berlalu meninggalkan ruangan itu. Bersambung, thank you for watching.